Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini saya Nur Nafia ya, akan menjelaskan terkait logika Fuzzy Mamdani menggunakan MATLAB. Kenapa kok menggunakan MATLAB? Karena pada saat tahap saya tuliskan ya, logika Fuzzy itu ada tahap pertama kali dia akan bekerja itu mau bekerjanya ya, ini proses bekerja itu saat ada inputan, di mana inputan dari logika Fuzzy harus atau wajib angka yang kontinu. Kalau nanti angka diskrit ya bisa, tapi gimana ya, agak nggak bisa dinamis ya, karena pada saat nanti prosesnya itu yang pertama itu menghitung member atau keanggotaan dari masing-masing variabel input. Saya jelaskan bahwa nanti waktu mau menghitung member keanggotaannya, di sini ada proses yang namanya kita membuat grafik keanggotaan. Nah, yang namanya grafik itu kan pasti ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, sumbu X-nya itu adalah inputannya tadi. Makanya tadi saya cerita bahwa nggak bisa dinamis. Ya, sumbu X-nya itu angka kontinu, sedangkan sumbu Y-nya itu nilai member keanggotaan yang namanya aja logika ya. Logika itu kan hanya ada 0 dan 1. Benar atau salah. Nah, Fuzzy-nya itu lunak. Jadi nilainya tetap antara 0 sampai 1 tapi bisa lunak. Nah, lunak itu berarti bisa 0,3, 0,005, nah seterusnya. Tapi tetap maksimal 1, minimumnya 0. Tidak mungkin tidak mungkin lebih dari 1. Nah, terus nanti di sini ada tahap yang namanya inferensi. Terus ada tahap lagi yang namanya diffusifikasi. Nah, tahap diffusifikasi kalau saya menggunakan Fuzzy Mamdani, maka ini menggunakan rumus integral. Saya tuliskan contoh rumus integral ya, seperti ini. Contoh rumus integral, yaitu ini batas bawah, nilainya misalkan misalkan 0,4, di sini 0,8. Nah, di sini misalkan X pangkat 2. Terus sini dx. Ini adalah rumus integral. Maka saya ulang lagi bahwa saya belum pernah menemukan, jadi saya sudah mencoba dengan bahasa PHP ataupun dengan bahasa Visual Basic ataupun dengan bahasa Java untuk membuat coding bagaimana menghitung integral. Tapi kalau kita manual di Excel gini sudah bisa. Ini diintegralkan. Cara mengintegralkan berarti X-nya turun. Oh, ini saya buat langsung di rumus saja. Saya taruh sini lagi. Di sini berarti hasil integralnya itu diintegralkan dulu, berarti bawah itu ditambahkan ya. Yang bawah itu hasilnya kan 1 bagi 1 ya 1 kan. Makanya ini tetap 1. Terus di sini tambah ya, tambah dari pangkatnya tadi, terus yang pangkatnya ditambah 1. Nah, 1 tambah 2 atau 2 tambah 1 ya sama aja. Nah, ininya jadinya berubah jadi garis biasa. Nah, bukan seperti itu simbolnya. Hanya garis biasa gitu.
ya boleh sih ditulis seperti ini, cuma nah ininya sudah tidak ada nilainya, jadi di sini itu nanti dimasukkan nilai batasnya. Saya hapus saja. Jadi nanti ini di sini tinggal batas 0,4, 0,8. Nggak mau ditulis tapi memang di sini. Ini kursornya tak taruh sini nggak mau. Nah, jadinya ini hasil integralnya. Saya menggunakan bahasa ini agak blank. Bentar. Tetap nggak mau ya. Saya tutup dulu. Alhamdulillah sudah. Nah, ini hasil integralnya. Nah, saya kalau menggunakan bahasa PHP, bahasa Java, bahasa Visual Basic, saya belum menemukan untuk mendapatkan rumus integralnya. Sehingga saya sudah menggunakan MATLAB ini karena di sini sudah disediakan fungsinya, tinggal pakai. Fungsinya apa? Ya, unfish edit nanti, atau menggunakan fuzzy juga bisa. Nah, ini muncul kayak gini, atau menggunakan kayak gini, fuzzy. Nah, sama juga langsung ke sini. Ya, ini saya tutup aja. Udah kayak gini. Nanti tinggal di sini new baru apa metodenya. Nah, sudah disediakan. Mamdani. Udah kayak gini. Terus di sini nanti tinggal menambahkan variabel. Makanya di tahapan saya di playlist ya, saya sudah menjelaskan ada playlist logika Fuji lengkap, nanti bisa dicek. Mulai dari ngoding sendiri dengan bahasa PHP ada, yang Fuzzy Mamdani MATLAB ada, atau Fuzzy Sukamoto di MATLAB juga bisa. Nah, saya tambahkan dulu di sini sebelum kita masuk ke tahapan nomor 1 sampai nomor 3 ini. Maka Saman harus membuat dulu member keanggotaannya atau grafik keanggotaan. Misal saya biar tidak banyak-banyak, saya hanya menggunakan 3 variabel, yaitu glukosa, tekanan darah, terus tidak mau muncul view. Nah, ini udah. Ya, glukosa, tekanan darah, usia. Ini saya hapus. Semuanya saya pakai 2 member. Jadi nanti total rule-nya ini mana ya, delete. Nah, maaf. Nah, jadi total rule-nya nanti kalau saya ada variabel input. Variabel inputnya yaitu glukosa, terus tekanan darah, terus usia. Dan setiap ini nilainya 2, yaitu usianya muda, tua. Tekanan darahnya rendah, tinggi. Glukosanya rendah, tinggi. Maka ini total cara menggabungkan ya, menggabungkan total rule-nya, yaitu ada rule ini ya. Hitung-hitungannya adalah 2 dikali 2 dikali 2. Totalnya ada 8. Jadi kalau kita tulis ini rule-nya, saya biasanya dari belakang ini outputnya nanti aja. Ini rule-nya misalkan dari muda, tua, berarti ini rendah. Rendah. Ini tinggi. Nah, copy paste. Terus di sini tinggi. Berarti ini masih semuanya rendah. Nanti yang berikutnya ini tinggal ngopi, diganti sini tinggi. Udah. Terus penyakit ya. Penyakitnya di sini yang 1 disimbolkan penyakit, 0 tidak.
Kalau logika fungsi, output itu bisa angka, bisa kategori atau kelas kayak gini, angka diskrit namanya, atau label. Nah, misal kalau kita artikan satu itu berpenyakit, berarti penyakit itu ke kanan, yang sehat di kiri gitu ya. Berarti glukosa rendah, tekanan darah rendah, usia muda berarti sehat. Glukosa rendah, tekanan rendah, usia tua, sehat. Glukosa rendah, tekanan tinggi, usia muda, bisa juga berpenyakit. Ini penyakit. Ini bisa berpenyakit juga. Glukosanya tinggi. Ini penyakit. Atau misal ini dibuat sehat juga bisa. Harusnya yang membuat kondisi rule seperti ini ahli pakarnya. Udah, misal kayak gini, 4 sehat, 4 penyakit misalkan. Nah, setelah selesai membuat rule kayak gini, terus kita juga harus menentukan batas. Ya, hitung-hitungan rule kayak gini. Grafik keanggotaannya atau membuat membernya itu ada batasnya. Sebelum kita memulai batas, kita harus mencari dulu perkiraan minimumnya, maksimumnya, biar kita tahu batas-batasnya, rata-rata, average, nanti untuk tengahnya. Nah, di sini boleh nanti membuat grafiknya, walaupun hanya 2 member, tapi tetap dipakai tengahnya di sini. Misal, ini kita cari masing-masing. Nah, sudah, kita bisa memulai dari variabel X1 yaitu glukosa. Ini saya buat layar 2. Nah, ya. Ini variabel inputnya ada 3. Saya tambahkan dulu input. Ini tadi inputan pertama namanya adalah glukosa. Inputan kedua tekanan darah maksudnya. Dan di sini usia. Masing-masing batasnya berbeda. Yang ini adalah misalkan ini terkait penyakit jantung. Nah, kalau kita mau menentukan member ini batasnya berapa, itu diklik 2 kali. Berhubung saya tadi maunya hanya 2 semua ya, berarti ini dihapus. Semua yang tengah saya hapus. Sedangkan yang di sini juga gitu, saya hanya 2 sehat dan penyakit. Sudah. Kita lanjut glukosa. Tadi batasnya adalah 78 sampai 197, berarti saya anggap mulai dari saya buat 75 sampai 200. Nah, terus kita tentukan di sini. Nah, ini berarti glukosa tadi rendah. Rendah berapa? 75 sampai misalkan batasnya di sini tadi 129, berarti ini pakai 230 misal. Terus ini, nah kita buat mulai dari 130, harus bersinggungan ya, tetap harus bersinggungan, nggak boleh lepas. Terus ini tinggi, ya rendah tinggi ya, glukosanya rendah tinggi, udah seperti ini. Kemudian tekanan darah juga gitu. Di sini paling rendah 61, 0, berarti 0 batasnya. Tertingginya 100. Nah, terus ini rendah. Rendah itu 0 sampai 61. 0 sampai, misalkan saya bulatkan 0 sampai 62. Terus dikatakan tinggi 62 100. Udah, ini batasnya. Kita lanjut yang usia. Tertingginya 59, berarti saya buatkan 60, terendahnya 21. Berarti saya buatkan 20, 60. Usia muda
Itu berarti 20 sampai 38. Kita angkat 38 di sini. Ya, dibulatkan. Terus usia tua berarti 38 sampai 60. Nah, sudah selesai batas membernya. Nah, tinggal memasukkan ini batas dari jantung. Jantung 0 sampai 1, batasnya adalah 0,5. Sini juga 0,5. Ini sehat. Nah, ini sakit. Berarti di sini juga 0,5 batasnya. Nah, sudah. Tinggal nambahkan rule. Sini, maaf ya, ini tadi kegeser saya. Nah, kayak gini. Rule yang pertama rendah, glukosa rendah, tekanan rendah, muda, sehat. Saya add. Dapat rule nomor 1. Tekanan rendah, tua, sehat. Tekanan rendah, tua, tinggi, muda, sehat. Rule nomor 4. Rendah, tinggi, tua, sakit. Rule nomor 5. Tinggi, rendah, muda, sehat. Tinggi, rendah, tua, sakit. Tinggi, muda, sakit. Tinggi, tua, juga sakit. Nah, total sudah 8. Ini sudah bisa disimpan. Ini kita simpan. Salah to file. Saya simpan di di dokumen MATLAB. Ini tentang penyakit. Sudah selesai. Selanjutnya, kalau kita mau melakukan uji coba benar atau tidak, kita tutup dulu ini. Oke ya. Udah. Terus kita kembali ke MATLAB-nya. Di sini tugas kalian, nah dibaca lagi. Misal saya tadi milih Z8. Z8 itu ini. Ya, Z8. Nomor ini sama nomor ini. Misal saya milih yang mam dari pakai MATLAB, maka hitung akurasi. Ya, akurasi. Akurasinya gimana? Berarti data yang kita punya Z8 tadi ini kita masukkan ke dalam, kita baca dalam program. Nah, MATLAB boleh menggunakan interface tampilan, boleh. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Yang penting adalah bisa menampilkan hasil. Ini ya, tugasnya adalah membuat program ya untuk memprediksi. Ini kalimat saya salah ya, bukan curah hujan. Mohon maaf, salah. Terkait penyakit tadi. Copy paste-nya belum benar. Penyakit. Memprediksi penyakit. Dan memprediksi penyakit dengan metode Fajimamdani di MATLAB dan menghitung akurasi. Hitung akurasinya seperti apa ya? Langsung aja kita harus cocokkan. Akurasi itu kayak gini. Oh, nanti hasil prediksinya apa? Terus dibandingkan. Kalau sama misalkan prediksinya juga 1. Kalau sama berarti kan benar. Nah, di total berapa jumlah yang benar dibagi total data. Nah, itu cara menghitung akurasi. Langsung saja kita mulai. Yang pertama misalkan kita membuat codingnya. Kalau saya nggak pakai interface, ya saya jarang pakai. Kalau mau pakai interface ya juga bisa. Kalau mau pakai interface, saya harus nampilkan GUI dulu. Ini kok di sini ya.
ada di sini, padahal saya tadi dokumen. Sebentar, saya buka dokumen. Metret. Udah, tadi saya nyimpannya di sini. Penyakit lain. Terus kalau mau membuat GUI-nya, bentar saya buka GUI-nya dulu yang sudah ada di sini. Biar bisa bukan maksud saya mengcopy ya, bukan, tapi butuh untuk membuat baru nanti dari sini, new-nya. Nah ini saya simpan di MATLAB. Prediksi penyakit. Udah, oke. Bisa tutup. Nah, ini ya. Cukup ngambil datanya. Ditampilkan di sini dalam bentuk tabel. Ini tabel. Terus nanti kita lakukan prediksi. Ini saya berbagi dulu. Penamaannya itu di sini, inception. Buka data. Terus prediksi. Secara otomatis juga akan menampilkan hasil akurasi. Prediksi. Kita buat tabel. Menampilkan hasil prediksinya. Hasil akurasinya dalam bentuk teks saja. Akurasi, kemudian teksnya. Saya buat hilangkan ini biar enggak tampil setiap kali. Sudah selesai, tinggal mengoding. Datasetnya saya simpan dulu dalam bentuk file. Sebentar ya, harus dalam bentuk angka semua. Nah, udah, saya taruh di sini. Nah, ini datasetnya. Udah, terus saya simpan di sini namanya. Rename penyakit. Sudah, selanjutnya kita buka pertama ini bottom. Kita recall back. Tadi di set UI ini ya, handlers that UI tabel 1 data, kemudian apa yang ditampilkan, maka kita harus nyeting yang ditampilkan adalah data. Data itu sama dengan penyakit. Nah, penyakit itu ada di sini. Di sini. Mohon maaf, ini agak ngeblank. Data. Terus jangan lupa dikasih GUI data. Bentar, saya copy. Nah, GUI data handles. Udah. Kalau mau nyoba, biasanya saya running. Nah, saya buka data. Nah, ada error. Saya jarang pakai model data kayak gini. Ini ya. Karena apa ya? Lebih suka dalam file Excel. Ntar saya copy dalam file Excel aja. Astaga. Nah, saya copy dalam file Excel aja. Oh iya ya, ini kan sudah file Excel. Maaf, salah. Nah, saya tinggal naruh ini posisinya ada di mana. Biar saya nggak ini Fuji Z8. Nah, di sini. Saya codingnya saya rubah. Nah, XL
Kalau buka file Excel read, terus posisinya, kemudian nama filenya tadi Fazi set 8.excel, posisi kolomnya saya cek dulu, A2D21, A2D21, kolom A2D21. Udah, ini maaf, ini A kecil, A kapital enggak masalah. Saya coba running lagi, saya bersihkan aja biar enggak numpuk kalau saya running dari awal. Oke. Nah, ini datanya sudah tampil. Terus kalau mau prediksi, tinggal bottomnya nanti di klik manggil unfish yang kita buat tadi. Model sama dengan evalfish, ini ya, evalfish, maaf, red, sebentar saya coba, red fish, saya kadang agak lupa ngoding itu, enggak, karena saya enggak menghafal. Ini ya, red fish nama ininya tadi, coba saya contohnya. Oke, seperti itu. Terus kalau evalfish-nya, evalfish itu untuk memberikan inputannya. Oke, benar. Oke, kita lanjut. Di sini red fish, nama itu saya tadi penyakit. Ya, iya, penyakit. Ini penyakit. Dokumen. Nah, di sini tadi penyakit fish. Kemudian kita membaca data, banyaknya baris kolom. Sebentar, saya buat dulu untuk membaca data lagi. Ini. Terus kita hitung baris kolom N, M. N itu baris, M kolom. Size dari data. Kemudian kita melakukan perulangan for I mulai dari baris ke-1 sampai N. Terus kita cukup memanggil setiap barisnya aja ya, kan kita memprediksi itu setiap baris. Kolomnya nanti tinggal dicek kolom keberapa gitu. Nah, di sini hasilnya saya tulis hasil. Terus perulangan ya. Evalfish. Caranya tadi kita cek di help-nya. Evalfish-nya dikasih. Nah, di sini nama dari modelnya tadi, terus inputannya. Model, inputan. Inputannya berarti variabelnya data, baris ke I, kolom ke 1, data, ini boleh koma ya, spasi atau koma itu sama maksudnya. Data, kolom kedua, baris ke I, kolom kedua. Karena ada 3 inputan saya tadi, data, baris ke I, kolom ketiga. Nah, ada variabelnya ada 3 saya, yaitu glukosa, tekanan darah, sama usia. Terus nanti hasilnya dicek apakah kurang dari ya, if apakah hasil I nanti setiap baris ya kurang dari 0,5. Jika iya berarti hasil Y nya sama dengan 0. Jika tidak berarti else, Y nya berarti 1. Terus N. Ini proses memprediksinya. Untuk menghitung akurasinya kita buat langsung
perulangan boleh, tanpa perulangan juga boleh, langsung kayak gini. Akurasi sama dengan zoom menjumlah yang sama, berarti antara data kolom ke, atau saya buat perulangan aja, saya buat ngitung sendiri. Nanti saya buat jumlah sama dengan 0 for i sama dengan 1 sampai n jika data i kolom keempat ya, kolom keempat itu hasil outputnya sama dengan y i, berarti jumlahnya nambah 1. Jika tidak ya enggak, sudah n. Nah, total akurasinya berarti jumlah dibagi n dikalikan 100. Ini nanti ditampilkan di, maaf ya, saya hapusnya tadi, ditampilkan di edit 1. Set handlers edit 1 string home to str akurasi. Selesai. Ntar saya tampilkan GUI datanya. Biasanya ini agak lama kalau datanya, kan dia ada perulangan ya prediksinya. Kita tunggu aja itu berapa lama waktunya. Saya langsung running, buka data. Oh ya maaf, ini tadi belum ditampilkan hasil prediksinya di set handlers UI tabel 2 data hasil prediksinya tadi di Y. Biasanya ini akan tampil hasil prediksi yang tadi 1010, sudah tidak dalam nilai, kalau nilai bukan nilai probabilitas ya, nilai Y-nya itu antara 0 sampai 1 pokoknya gitu. Langsung saya running, buka data, kita prediksi. Nah, ini akurasinya 65%, ini hasil prediksinya. Kalau mau ngopi hasil prediksinya bisa nggak? Bisa, ini bisa disimpan dalam bentuk file Excel grade, kita tulis hasil prediksinya tadi di Y, nama filenya hasil prediksi .excel Y. Udah, kita running lagi. Maaf, saya running lagi, buka prediksi 65. Kita cek di sini hasil prediksinya. Nah, hasil prediksi ini bisa kita copy, terus kita paste ke sini. Bentar. Oh, nggak mau paste spesial, langsung dipaste aja. Baru dipaste spesial di sini hasil prediksinya. Transpose. Nah, sudah muncul hasil prediksinya. Terus ini bisa di delete. Kemudian ini bisa kita cross check benar atau tidak. Nah, ini bisa kita buat rumus if. Jika ini sama, berarti benar. Jika tidak, maaf ya, petik 2 di saya, benar. Jika tidak, berarti salah. Nah, udah. Kita tinggal ngitung berapa jumlah yang benar. Kita hitung count if, pakai count if bisa. Count if. Nah, terus jumlah yang benar. Nah, totalnya 13. Kalau total data semuanya berapa? Biar tahu akurasinya, berarti ini dibagi konta dikalikan 100. Nah, muncul 65% sama. Itu yang bisa saya jelaskan kalau kita menggunakan Fuzzy Mamdani. Tapi kalau kita nanti menggunakan bahasa selain Mamdani ini, MATLAB itu
bahasa pemrograman aplikasi juga, maka kita bisa menggunakan Fuzzy Tsukamoto ya. Kalau di selain MATLAB, di MATLAB juga bisa Tsukamoto, cuma kita nanti ngoding sendiri ya. Kalau mau nyimak beberapa playlist yang ada, ini bisa dicek, sudah banyak saya jelaskan terkait logika Fuzzy. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.